Nanti kalau terjadi kendala di sini, ini akan selalu kebakar. Ini 181 ohm. Ini sudah, saya kira ini saya sudah mengganti resistor ini sekitar sudah 21 kali, diganti kebakar terus begitu sampai ketemu solusi untuk ini. Kali ini saya akan membahas cara kerja TV Polytron. Yang mana TV Polytron ini bekerjanya, saya kira ini cukup unik, berbeda dengan TV-TV yang lain kayaknya. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana TV Polytron ini bekerja, bagian PSU nya, regulator ya, kalau teman-teman teknisi televisi itu bilang ya biasanya regulator atau PSU ya, sama aja. Untuk mode standby nya ya, TV Polytron ini saya kira ini cukup rumit juga cara kerjanya. Masalahnya ini kalau dalam posisi standby, tegangan PSU ini semuanya jadi turun, drop sampai sekitar tinggal 30% lah kayak gitu. Soalnya di sini ini juga ada keterangan untuk tegangannya. Yang ini 38 volt, 10 volt. Ini untuk yang ke audio sekitar 16 volt. Ini tegangan utama, tegangan yang ke horizon 115. Ini dalam posisi standby itu yang 115 ini bisa jadi cuma 30 volt, yang 38 ini jadi 10 volt, juga yang 10 volt ini malah jadi sekitar cuman ya 3 sampai 4 volt, itu aja. Yang akan saya bahas kali ini yaitu bagaimana PSU ini mempertahankan posisi tegangan saat posisi standby. Di posisi standby, tegangannya yang ke IC program ini kan seharusnya tidak boleh drop, harus tetap 5 volt ya gitu ya. Sedangkan posisi standby semua tegangan yang ada di ini, yang ada di PSU itu drop, turun. Itu yang kita akan bahas kali ini. Silakan simak videonya sampai selesai karena ini adalah pembahasan ya, agar sampai detail. Pertama-tama yang harus kita pahami yaitu di mana posisi komponen yang bekerja mempertahankan tegangan 5 volt tersebut. Jadi waktu di standby atau di on kan tegangan itu tetap 5 volt. Di posisi mana komponen itu? Pertama-tama saya akan bahas output power dari IC. IC-nya ini nomornya HBT0004G. Ini bagian-bagian komponen yang sudah saya catat: A102, 1203, 1815, C2328, A1023, dan ini nomor IC-nya HBT0004G. Nanti yang akan bekerja sebagai yang memproses cara kerjanya on dan standby itu ya ini semua komponen ini nanti yang akan bekerja, yang akan dikirim dari IC pin out power ke 1202 ini, 1203 ya maaf, lalu dikirim ke 102,
18 15 23 28 dan yang terakhir ini 10 23 A10 23. Kita cari pin output power dari HBT 0004G ini. Setelah saya lihat di PDF nya itu outputnya itu di sini di pin 64. Ayo kita cek gimana ini jalurnya. Dari sini maaf salah, dari sini ke ya ini jalan terus ke sini ya, dari sini ke sini ke sini ke basis. Nah, ke basis transistor ini jenisnya NPN. Di posisi standby ini dikirim arus dari pin out IC HBT 0004G itu, dari pin out powernya ini dikirimin arus 3 volt lah kira-kira. Jadi di posisi on basis ini tegangannya 0, otomatis transistor ini tidak bekerja, dan juga secara bersamaan resistor ini mengirim ke basis transistor yang ini nomornya A103. Karena ini jenisnya PNP, apabila basis ini dikirimi tegangan dari 5 volt ini, maka kolektornya ini berhenti. Karena ini cuman dikasih R aja, jadi tidak berhenti total, tegangannya itu turun menjadi 1 volt. Harus 1 volt, tidak boleh di atas 1 volt, karena ini kalau di atas 1 volt ini tidak akan bisa nyetat, karena ini masih terhubung ke sini. Jadi ini 1 volt dikirim ke sini. Nah, ini sudah masuk ke 1815. Dari transistor ini NPN 1815 ini nanti ini akan pecah, jalurnya dipecah jadi 2, yang satu ke optocoupler untuk menurunkan menaikkan tegangan saat on atau standby, dan yang satunya lagi menuju ke transistor ini yang memproses, yang mempertahankan tegangan yang ke 5 volt untuk satu daya yang ke IC program. Coba kita telusuri. Ini dari 38 volt melalui resistor masuk ke emitor, ke kolektor ini outputnya masuk ke kolektor ini, kita dulu ke kolektor, keluarnya ke emitor. Nah, transistor ini disuplai sama zener, ini dikendalikan sama zener ini 5,6 volt. Jadi outputnya yang ke emitor jadinya 5,6 volt. Nah, ini jadi output yang 38 volt tadi melewati ini masuk ke kolektor. Ini yang mempertahankan, ini nanti keluarnya 5 volt ke sini. Ini emitornya ke sini. Outputnya ini yang ke program, ke IC program. Jadi 38 volt diturunkan menjadi 5 volt, ini sangat ekstrim sekali. Nanti kalau terjadi kendala di sini, ini akan selalu kebakar ini 181 ohm.
Ini sudah, saya kira ini saya sudah mengganti resistor ini sekitar sudah 21 kali, diganti kebakar, diganti kebakar, terus begitu sampai ketemu solusi untuk ini. Jadi yang akan kita bahas kali ini ya ini transistor yang memproses. Ini cara kerjanya adalah memindahkan tegangan 38 volt dipindah ke 10 volt. Ini transistor ini menampung dua tegangan, yaitu tegangan dari 38 volt sini masuk ke emitor, keluarnya ke kolektor. Apabila posisi standby 38 volt ini turun, nanti masuk ke emitor, keluarnya ke sini, jadi tegangannya tetap 5 volt. Posisi on, nanti kalau posisi on transistor ini tidak bekerja, yang dari 10 volt ini yang bekerja. Ini 10 volt dari PSU ke sini, dikirim ke resistor. Ini 10 volt dikirim ke resistor, ini resistornya dikirim ke melalui diode, ini kapasitor ergo nya masuk ke kolektor ini gantian bekerja. Jadi posisi standby yang bekerja, yang masuk 38 volt. Jadi kalau posisi standby yang 10 volt ini otomatis turun, cuma jadi 4 volt, jadi tidak ngangkat ke programnya. 4 volt. Jadi ke program itu tidak bisa nyala, nanti tidak normal. Apabila posisi standby yang masuk ke sini ini 38 volt, yang turun jadi 10 volt. Kalau posisi standby ini kan turun 10 volt. Di posisi standby ini yang bekerja, terkirim ke kolektor, jadi terkirimnya tetap 10 volt. Perlu diperhatikan kalau ini posisi standby, ini turun menjadi 10 volt, emitor terkirim ke kolektor ini, jadi ini masuk ke sini 10 volt. Terus kalau posisi on yang 10 volt ini, yang sebelumnya kalau di posisi standby itu turun menjadi 4 volt, dan kalau posisi on ini naik jadi 10 volt, masuk ke kolektor. Yang 38 volt terlepas, dilepas oleh komponen yang ini ada R, ini ke transistor yang ini. Kalau ini sudah bekerja, ini lepas. Yang 38 volt naik, kalau posisi on itu naik. Yang 10 volt waktu posisi standby yang dari 38 ini, kalau posisi on ini naik menjadi 38 volt. Tapi ini tidak bekerja, jadi ini yang bekerja yang masuk dari 10 volt. Mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan teman-teman paham. Ini soalnya agak rumit untuk cara menjelaskannya. Jadi tegangan yang di kolektor ini tetap 10 volt bertahan, mau posisi on, posisi standby ini tetap 10 volt. Saya jelaskan sekali lagi, kalau posisi standby yang dari 38 ini turun 10 volt terkirim ke sini, posisi standby ini kan turun, terkirim ke emitor, masuk ke kolektor 10 volt. Posisi on yang ini berhenti, terputus, yang 10 volt dari bawah ini terkirim, yang ini ke kolektor, jadi ini tetap 10 volt. Tegangan yang ini tetap 10 volt, ditahan zener 5,6, jadi outputnya ini bertahan di 5 volt. Ini yang ke program, sama yang ke EEPROM.
dan yang lain-lain yang membutuhkan tegangan 5 volt. Nah, yang sering terjadi, yang jadi kendala bagi kita teknisi TV yang sering menemui kerusakan ini di posisi on 38 voltnya ini yang jalan, 10 voltnya ini juga jalan, jadi ini bentrok di sini. Bayangkan kalau ini kemasukan 38 volt, ada resistor 180 ohm ditahan 5 volt sama zener ini. Bayangkan ini pasti kebakar, karena 38 voltnya tetap jalan ke kolektor ini, dari kommutator ke kolektor tetap jalan. Itu berarti ada kendala di depan sini yang memproses, transistor kecil ini yang memproses. Ini TV yang sudah saya akali, resistornya ini yang asli, ini yang ditambah. Ini awalnya tidak ada 10K, ini saya tutup biar agak rapi. Ini ukurannya 10K, ini tidak ada, ini saya tambah ke sini untuk menormalkan kembali, karena ini performnya sudah turun. TV ini sudah lama, sekitar 10 tahun usianya, jadi ini sudah diproses ya, lumayan lama. Saya ini mengerjakan ini sekitar 2 hari baru ketemu. Sekarang ini sudah normal lagi. Jadi gitu teman-teman teknisi, ini pembahasan dari saya. Jadi yang sering kena, apabila ini sudah kebakar, tandanya ini sudah kebakar, berarti transistor ini sudah aktif terus, tidak mau berhenti. Posisi standby atau posisi on, transistor ini aktif terus. Jadi output ini, kolektor ini gimana ya, outputnya ini tetap mengeluarkan 38 volt, tidak mau turun. Ini seharusnya output ini cuman 10 volt, di posisi standby 10 volt, di posisi on harus tetap 10 volt. Jadi ini tidak kebakar, intinya ini harus tetap 10 volt yang ke kolektor ini. Di posisi on ini berhenti bekerja, jadi 38 voltnya cuma sampai sini, tidak jalan ke kolektor. Itu teman-teman pembahasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar dan terus belajar. Mungkin ada tip yang lain dari teman-teman, silahkan share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mungkin saya bisa menjawab, kalau tidak bisa ya mohon maaf. Ini nomor sasisnya. Oh bukan, nah ini nomor sasisnya, ini HPEE 005B DN21A 789 M02 BT6. Polytron layar datar ya. Nah ini MX Minimax Hyper Brand. Nah ini nomor IC nya HPT 0004G, dan ini posisi komponen yang tadi saya bahas ya di sini. Tapi setelah saya telusuri ya teman-teman, kebanyakan TV Polytron ini sistem kerja standby on nya itu kayak gini, cuman ya paling enggak posisinya aja yang berbeda, posisi komponen atau jenis komponennya ada yang berbeda, tapi sistem kerjanya tetap seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini TV sudah bisa dinyalakan, sudah normal kembali, cuman saya coba tadi suara masih belum keluar. Ini saya coba data servisnya, saya otak-atik,
Saya matikan dulu pakai remote untuk masuk ke data service. CCTV menyala, matikan pakai remote. Hidupkan dengan menekan tombol menu agak lama. Tombol menunya ditahan sampai TV menyala. Tunggu sebentar. Nah, ini keluar minta password. Masukkan password 1013 Nah, sudah keluar. Ini teman-teman, bagi yang membutuhkan data service silahkan di pause aja ini ya. Saya geser-geser. Nah, ini data servicenya untuk settingan pabrik. Belum saya otak-atik ini. Nanti yang saya otak-atik di menu selanjutnya, di password yang 1014. Sebentar, saya selesaikan ini dulu. Tekan store untuk menyimpan. Saya matikan lagi pakai tombol power. Tekan menu agak lama untuk masuk ke service mode. Nah, lalu tekan 1014. Ini menu yang kedua. Ini saya geser-geser. Ini masih belum diotak-atik. Nah, ini yang sudah saya otak-atik ini. Ada angka 1 di belakang. Ini belum. Ya, ini juga tidak usah. Nah, ini sudah dirubah. Ini masih standar. Ini juga masih standar. Di pause aja bagi teman-teman yang datanya berubah. Ini sudah balik ke awal lagi. Ini ada yang saya rubah tadi karena suara ini tidak muncul di bagian AV juga. AV juga tinggal satu, padahal TV-nya ini ada 2 AV, AV1, AV2. Nah, ini tadinya 0, saya rubah jadi angka 1 untuk mengeluarkan audionya. Ini juga sudah saya rubah, ini tadinya 0 yang di belakang ini. Soalnya ini AV-nya jadi cuman 1. Kalau dirubah jadi angka 1, AV-nya depan belakang, AV1, AV2 bisa habis semua. Tapi saya sarankan untuk teman-teman kalau mau merubah ini sebaiknya dicatat dulu atau difoto dulu. Nanti kalau tambah parah kan tinggal dikembalikan ke awal lagi. Oke, begitu teman-teman penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi pengetahuan tambahan untuk teman-teman teknisi TV semua. Dan kalau ada penemuan lain lagi dari teman-teman, silahkan di share, bagikan, biar kita sama-sama dapat pengalaman dan sama-sama belajar. Tetap semangat. Ilmu itu adalah pemahaman yang berasal dari teori dan praktek, akhirnya kita paham. Kalau belum paham, itu namanya bukan ilmu. Kalau kita sudah paham, kita akan lebih mudah menemukan kerusakan-kerusakan TV itu di merek apapun. Kalau kita sudah paham cara kerjanya,
kita akan lebih mudah mencari kerusakan-kerusakan tersebut. Itu dari saya, terima kasih. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.